Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman ya. Nah, kita kali ini pendengar akan berbincang-bincang bersama narasumber. Ada Dr. Dwi Aryani MSc SPPK. Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik dari RSUD Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan topik Yuk deteksi dini kanker serviks sebelum terlambat. Nah, ini tadi yang sempat saya sebut ya bahwa ini penting sekali untuk perempuan. Apakah Anda sudah divaksin? Nah, ini sebenarnya ada salah satu kaitannya ya. Nah, ini kita akan jumpai dulu ada Dr. Dwi Aryani. Selamat siang Dr. Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Lulu. Ya, apa Apakah suara kabar? saya terdengar? Baik, baik. Ya, bisa terdengar dengan baik. Oke, Nah, kali ini siap. kita bicara tentang deteksi dini kanker serviks sebelum terlambat ya, Dok ya. Nah, Betul Mbak Lulu. ini tadi yang sempat saya sebutkan ini penting sekali loh untuk perempuan ya, Dok ya. Ya, Ya, ini mungkin bisa cerita dulu sih sebenarnya bagaimana sih fenomena kanker serviks akhir-akhir ini Dok. Silakan. siap Mbak Lulu. Kalau kita bercerita tentang kanker serviks, mungkin seluruh pendengar bisa mengingat kembali kasus pada tahun 2017 ya Mbak Lulu. Waktu itu ada artis yang sangat terkenal, uh, Jupe ya panggilannya waktu itu nggih. Kalau diingat itu beliau meninggal karena kanker serviks. Saat itu mungkin banyak sekali tulisan-tulisan tentang kanker serviks ya, dan ternyata memang Mbak Lulu bahwa kanker serviks ini adalah merupakan kanker keganasan nomor 3 di Indonesia. Yang pertama itu adalah kanker payudara, kemudian ada kanker paru, dan yang ketiga ini adalah kanker serviks. Dan pada wanita, kanker serviks ini menempati urutan kedua. Data menyebutkan bahwa pada tahun 2020 penderita kanker serviks di Indonesia ini ada sekitar, disebutkan bahwa 24 wanita dari 100.000 wanita menderita kanker serviks, di mana 14 dari yang menderita itu adalah meninggal. Jadi angka kejadiannya dan angka kematiannya cukup tinggi Mbak Lulu. Oleh sebab itu kanker ini, dan terutama kanker serviks ini, karena dia prevalensinya banyak ya, paling banyak nomor 3, merupakan salah satu hal yang sangat menjadi konsen dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi banyak program-program untuk penanggulangan kanker serviks ini supaya kualitas hidup lebih baik dan supaya tidak membebani dari anggaran kesehatan. Tadi sempat Mbak Lulu sampaikan tentang vaksinasi begitu ya. Itu adalah salah satu yang dicanangkan dari Kementerian Kesehatan. Bahkan tahun 2023 ini vaksinasi untuk kanker serviks, di mana penyebabnya adalah human papillomavirus atau yang biasa disingkat dengan HPV, itu sudah masuk dalam program nasional di BIAS ya. Kalau pendengar RRI punya anak-anak yang masih di tingkat SD, jadi ada untuk BIAS untuk vaksin HPV ini untuk anak kelas 5 dan kelas 6 SD. Itu salah satu pencegahannya, dan harapannya pencegahan memang lebih berperan penting daripada nanti kalau sudah terlambat ya. Selain untuk pencegahan dari vaksin, tentu juga ada deteksi dininya Mbak Lulu. Seperti itu Mbak Lulu. Ya, baik begitu ya. Jadi memang untuk saat ini alhamdulillah juga ya pemerintah ini sudah mulai mengencarkan vaksin untuk anak-anak SD ya, kanker Betul, serviks ya. ya. Tapi ini kita ingin tahu dulu sebenarnya seberapa bahaya sih kanker serviks ini bagi perempuan gitu ya, Dok ya. Apakah memang kenapa kanker vaksinnya juga diberikan pada saat masih kecil gitu? Betul. Yeah, sebenarnya kanker serviks ini kan sebagian besar disebabkan oleh yang tadi saya sebutkan, human papillomavirus atau HPV, dan untuk terjadinya dari mulai terinfeksi sampai menimbulkan gejala, dari pralesi sampai gejala yang muncul, itu kanker serviks ini sebenarnya membutuhkan waktu yang panjang Mbak Lulu. Jadi bisa antara 10 sampai 20 tahun disebutkan. Jadi bukan berarti sesuatu yang
langsung begitu ya, dia memerlukan waktu yang panjang. Maka diharapkan bagi ini kan yang divaksin kan anak-anak SD yang wanita nggih Mbak Lulu ya. Jadi harapannya sebelum nanti terpapar dia memiliki kekebalan seperti itu Mbak Lulu. Jadi kalau seberapa bahayanya pasti tadi sudah saya sebutkan di awal, dia mempunyai angka kesakitan dan kematian yang cukup besar gitu ya. Jadi kalau sudah muncul gejalanya berarti stadiumnya sudah tinggi. Harapannya dengan diberikan vaksinasi, dengan dilakukan deteksi dini, dengan pemeriksaan screening, harapannya sebelum muncul gejala kita bisa tangani seperti itu Mbak Lulu. Yeah. Oke ya. Nah, sebenarnya ini kembali lagi ke vaksin. Apa untungnya ini kalau divaksin? Apakah memang sebenarnya tidak akan terkena kanker serviks atau sebenarnya mengurangi tingkat keparahan dari dampak kanker serviks ini, Dok? Iya, kalau untuk vaksin pasti harapannya memberikan kekebalan ya Mbak Lulu ya, Iya. memberikan kekebalan bagi kita untuk nanti apabila kalau bisa sebenarnya untuk HPV sendiri itu tipenya banyak sekali. Untuk virusnya, virus penyebab dari kanker serviks itu lebih dari 150 jenis HPV yang ada di sekitar kita. Tetapi yang menyebabkan kanker itu hanya beberapa jenis yang kita sebut sebagai resiko tinggi ya. Ada jenis yang kalau kami menyebutnya nomor jenis HPV nomor 16, 18 itu menyebabkan terjadinya kanker, tapi jenisnya banyak sekali. Tentu dengan vaksin ini kita diharapkan mempunyai kekebalan yang lebih, ataupun kalaupun terkena pasti lebih ringan seperti itu Mbak Lulu. Jadi harapan dari vaksinasi seperti itu. Tetapi ada yang lebih kita tekankan tadi, yang mungkin dari pemerintah juga sudah memberikan fasilitasnya, yaitu untuk pemeriksaan screening. Pemeriksaan screening itu adalah deteksi dini yang dilakukan supaya tadi yang saya sebutkan dari depan, supaya sebelum muncul gejala itu sudah terdeteksi. Iya. Kalau sebelum muncul gejala sudah terdeteksi, artinya nanti penanganannya akan lebih bagus lagi gitu ya. Nah, untuk screening ini ada beberapa yang dilakukan sampai saat ini, yang mungkin Mbak Lulu sempat mendengar tentang screening IVA, tentang screening pap smear. Terus kemudian itu yang berlaku di Indonesia untuk screening yang jadi program pemerintah baru 2 itu nggih, IVA sama pap smear. Tetapi di beberapa negara maju sudah menggunakan screening dengan memeriksa virusnya tadi, adakah virus itu di serviks kita, di organ kita gitu ya. Jadi namanya pemeriksaan HPV DNA. Di negara maju ini sudah dilakukan, tapi memang di Indonesia ini belum menjadi screening yang rutin. Tetapi keuntungannya dari screening dengan menggunakan HPV DNA ini adalah bahwa dia belum menimbulkan gejala apapun. Kita baru melihat ada virusnya atau tidak. Kalau dia menggunakan IVA atau menggunakan pap smear itu bisa ketahuan kalau sudah terjadinya lesi itu kelainan di serviks kita. Tetapi kalau screening dengan menggunakan HPV DNA ini adalah screening sebelum munculnya lesi, sebelum munculnya luka yang ada di serviks kita seperti itu. Jadi ini lebih dini untuk bisa mengetahui. Dan kalau di negara maju memang untuk screening HPV DNA ini rentang waktunya lebih lama. Kalau untuk pap smear kan bisa antara 1 sampai 3 tahun tergantung nanti hasilnya nggih Mbak Lulu, ketika hasilnya itu apa, nanti ini diulang lagi berapa sih screeningnya. Tetapi kalau HPV DNA ini kalau hasilnya negatif, kita melakukan screening 5 tahun lagi seperti itu. Jadi lebih lama rentangnya. Maka di beberapa negara maju seperti di Amerika, di Australia, screening sudah beralih ke HPV DNA. Tapi memang kendalanya di sini adalah pemeriksaan ini masih merupakan pemeriksaan yang
mahal. Jadi karena basisnya adalah PCR. Ke PCR itu kalau dari penderita pendengar RRI ingat itu sangat sangat familiar sekali waktu COVID ya untuk pemeriksaan Iya, PCR benar seperti sekali. itu. Ya waktu dulu harganya masih sangat mahal. Pun begitu dengan HPV DNA ini juga karena dia metode pemeriksaannya menggunakan PCR, saat ini memang masih mahal seperti itu. Iya, jadi kita tahu ya sekarang ya. Nah, ini deteksi dini penting sekali. Iya, Nah, jadi sebaiknya kalau perempuan sendiri yang sudah menikah nih, ya. ini berapa kali melakukan deteksi dini nih? Seperti misalnya tadi yang mudah dijangkau seperti pap smear, IVA, begitu ini, Ya. Dok. Jadi kalau pap smear ini atau IVA gitu untuk kalau di di pedoman penanganan kanker nasional itu yang ada di Indonesia tahun 2015 yang itu diterbitkan disebutkan bahwa untuk pap smear atau IVA ini untuk wanita umur 30 atau 50 tahun atau yang sudah menikah seperti itu dilakukan screening. Dari hasil screening itu nanti bisa dilihat kapan akan melakukan screening selanjutnya. Kalau normal-normal aja bisa 3 sampai 5 tahun, tapi nanti kalau ditemukan adanya suatu kelainan, nah itu nanti akan dievaluasi oleh dokter. Ini atau mungkin 1 tahun lagi, atau mungkin nanti 6 bulan lagi, atau mungkin 3 bulan lagi, seperti itu nanti berdasarkan dari hasil screening yang dilakukan. Seperti itu Mbak Lulu. Oke, ya, jadi seperti itu ya. Ini yang Iya, memang harus aware ya. Tapi iya masih betul. bisa dilakukan pencegahan kan ya, Dok ya. Misalnya vaksin di usia sudah dewasa gitu. Kalau saya sendiri sih sudah vaksin sekitar tahun 2017. Ya, Vaksin HPV. untuk vaksin di usia dewasa sangat dianjurkan, apalagi kita zaman dulu kita waktu kecil nggak ada vaksin untuk anak-anak untuk HPV ya, HPV. Mbak. Iya, jadi memang dianjurkan untuk vaksinasi untuk pencegahannya ya untuk usia dewasa. Biasanya memang agak berbeda dengan vaksin kalau masih anak-anak nggih, Mbak Lulu nggih. Kalau anak-anak itu biasanya kan memang sesuai program pemerintah di usia 10, kelas 5, kelas 6 SD itu usia berapa ya? Kelas 10, 11 tahun ya mungkin ya. 11 tahun Ya, ya, 11 itu 12. pengulangannya dari kelas 5, kemudian nanti diulang lagi 1 tahun gitu ya. Tetapi kalau di usia dewasa memang sedikit berbeda, itu nanti ada 3 dosis vaksin 3 ya. dosis Ada ya. vaksin pertama, vaksin kedua sama vaksin ketiga dengan perbedaan antara jeda 1 sampai kedua itu bisa 1 sampai 2 bulan, kemudian Ya. ketiga sampai kedua sampai ketiga itu bisa jeda waktu 6 bulan seperti itu. Jadi memang sedikit berbeda dengan vaksin yang diberikan pada anak-anak usia SD seperti itu. Nah, kalau untuk hal lain selain vaksin apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kanker serviks ini? Oke, selain vaksin tadi deteksi dini pasti ya. Dan deteksi dini ini di Indonesia memang angka cakupannya masih kecil, walaupun itu sebenarnya sudah diberikan gratis ya. Kita bisa melakukan gratis banyak lab-lab atau bekerja sama dengan BPJS ya untuk pap smear gratis kita bisa temui di mana-mana. Tetapi screening ini memang masih cakupannya kecil. Hal ini dimungkinkan karena kesadarannya memang belum nggih Mbak Lulu nggih, kesadaran untuk melakukan screening ini belum karena bagaimanapun juga terkendala juga dengan proses pengambilan sampelnya, proses pengambilan screening karena itu memang harus masuk melalui organ intimnya, itu mungkin yang agak risih gitu ya, tidak semuanya malu, tidak semuanya mau. Kemudian hal yang tadi selain vaksin, selain screening, yang bisa kita lakukan adalah bagi yang sudah menikah tidak melakukan hubungan seks yang tidak aman seperti itu sangat membantu sekali. Gitu. Ya, kesadaran ya, Dok Ya, ya, betul, yang penting ya. Baik, ini dokter karena waktu juga yang membatasi di Siap. Max kali ini, silakan mungkin bisa disampaikan himbauannya atau pesannya ke perempuan-perempuan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta atau seluruh Indonesia. Silakan. Ya. Kanker serviks. Untuk semua perempuan-perempuan di seluruh Yogyakarta dan semuanya yang mendengar Indonesia juga, karena ini RRI, bisa didengarkan sayangilah diri kita sendiri ya.
Oke. sayangilah, cintailah diri kita sendiri, terutama dengan terkait dengan HPV ini, dengan kanker serviks ini. Lakukanlah vaksinasi, lakukanlah screening yang memang sudah diprogramkan oleh pemerintah Indonesia, oleh Kementerian Kesehatan. Silahkan dimanfaatkan. Beberapa metode screening sudah bisa dilakukan. Tadi yang saya sampaikan, ada IVA, ada pap smear, ada HPV DNA. Silahkan dipilih, konsultasi dengan dokter yang dipercayai. Yang jelas menyayangi diri kita sendiri. Kita harus menyayangi diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri untuk kehidupan yang lebih baik. Begitu Mbak Lulu. Baik, gitu tadi. Terima kasih pesannya, dokter. Ya, Selamat beristirahat. selamat Atau beristirahat juga. melanjutkan kerja kembali, Oh dokter. iya, ini belum makan siang, habis ini Oh, baru belum makan makan siang terus siang. melakukan kembali. Selamat makan siang. Baik, terima kasih, dokter. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita ya bersama dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman yang